Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya di sini Wardah Suada sebagai moderator dan perkenalkan teman saya. Saya Rizky Bintang. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Fala Abrar Al-Karim. Nama saya Adriano Tambunan. Nama saya Ardiansa. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tahapan untuk membuat user interface, yaitu dari tahapan empathize, design thinking, dan IDEA. Nah, sebelum memasuki tahapan empathize, kami memiliki beberapa ide untuk membuat aplikasi apa yang akan kami buat user interface-nya. Nah, dimulai dari saya, yaitu aplikasi yang saya ajukan, yaitu aplikasi penyewaan pakaian, yang dimana itu mempermudah orang-orang untuk menemukan atau mendapatkan jasa penyewaan pakaian di waktu yang cepat. Nah, lalu berikut beberapa ide dari teman-teman saya. Kepada Bintang, silakan ceritakan aplikasi apa yang mau dibuat. Aplikasi awal yang ingin saya buat adalah marketplace digital, karena produk digital marketplace digital di Indonesia masih sangat minim, makanya saya ingin membuat marketplace digital. Oke, baik, terima kasih Bintang. Selanjutnya, Fala, silakan ceritakan aplikasi apa yang ingin dibuat. Baik, aplikasi yang ingin saya buat waktu itu adalah aplikasi tukang online atau penyedia jasa perbaikan rumah. Aplikasi ini memudahkan orang rumah untuk mencari tukang untuk memperbaiki rumahnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Fala. Selanjutnya, Daniel, silakan ceritakan aplikasi yang ingin dibuat. Aplikasi yang ingin saya buat yaitu pengingat tugas agar mahasiswa dan untuk kalangan siswa dapat mengetahui kapan saja deadline dari tugas yang akan dikumpulkan. Oke, baik, terima kasih Daniel. Selanjutnya kepada Ardi, silakan ceritakan aplikasi yang ingin dibuat. Aplikasi yang ingin saya buat adalah penjualan sayur sehat agar orang lain dapat mendapatkan sayur sehat dengan mudah. Oke, baik Ardi, terima kasih. Nah, ide-ide dari aplikasi yang teman-teman saya jabarkan tadi itu kita tampung, lalu kami diskusikan, lalu yang pada akhirnya nanti kita vote. Dari setelah diskusi panjang, akhirnya kita menyediakan untuk vote, lalu yang menang itu adalah untuk pembuatan aplikasi penyewaan pakaian. Nah, setelah dari vote yang kami dapat, akhirnya kami memasuki tahapan empathize, yang dimana kami akan mencari persona untuk yang akan kami pakai untuk user persona pembuatan aplikasi penyewa pakaian ini. Setelah beberapa orang yang kami wawancara, akhirnya kami memiliki salah satu user persona yang memiliki kriteria yang sangat kami butuhkan untuk pembuatan aplikasi penyewaan pakaian online ini. Nah, baik, di sini saya akan membacakan biografi dari user persona yang kami dapatkan, yaitu di sini ada Anggita Maharani. Anggita Maharani ini sendiri merupakan seorang cosplayer. Ia berumur 20 tahun ya, dan seorang mahasiswa, dan dia berlokasi di Palembang. Siapa sih Anggita Maharani itu? Anggita Maharani merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya. Saat ini ia berkuliah di jurusan Teknik Sipil. Selain menjalani perkuliahan seperti biasa, ia juga mengikuti kegiatan sebagai cosplayer. Anggita sendiri memiliki nama panggung Ranselin. Anggita juga selalu menggunakan jasa sewa kostum atau pakaian untuk mengikuti event cosplay. Dan dia memiliki Instagram yang bernama @itsranselin. Nah, lalu Anggita Maharani ini memiliki personality. Dia merupakan seorang yang introvert. Dia juga merupakan orang yang kreatif. Dia merupakan orang yang sibuk. Dia orang yang terorganisir, independen, dan aktif. Serta ia merupakan orang yang bisa mengambil resiko.
Nah, Anggita sendiri memiliki hobi dan minat yaitu berupa menggambar, cosplay, mendengar lagu, mencoba makanan baru, dan dance. Setelah hasil dari wawancara kami pun mendapatkan pain dan frustration dari Anggita ini dari pengalaman ia menyewa pakaian. Yang pertama itu waktu kuliah yang sangat padat membuat Anggita sulit dalam menemukan rental kostum yang bisa segera Anggita dapatkan. Pengembalian barang yang sulit bagi Anggita, lalu Anggita sulit menemukan ukuran sesuai dengannya. Lalu frustration-nya lagi adalah harga yang terkadang tidak sesuai, lalu barang yang tidak sesuai dengan gambar, dan respon yang sangat lama dari penyewa. Lalu dari frustration itu, Anggita pun memiliki goals, yaitu yang pertama, punya size chart kostum yang sesuai, bisa melakukan COD atau GoSend, punya foto katalog yang lengkap, kostum yang real pick, bisa menawar harga jika merental lebih dari satu, pelayanan yang baik, dan fast respon penyewa. Nah, itulah hasil dari user persona kami. Lalu dari user persona kami masuk ke tahapan pain point yang kami dapatkan. Nah, di sini saya akan membacakan dulu pain point yang saya dapatkan dari user persona tadi. Di sini saya poin-poin saya yaitu yang pertama, sulit mendapatkan jenis kostum atau pakaian yang diinginkan. Lalu yang kedua, tidak ada waktu untuk mencari jasa sewa secara langsung, dan kesulitan dalam pengambilan dan pengembalian barang. Nah, 3 tadi merupakan poin-poin yang saya dapatkan dari user persona. Selanjutnya, silakan kepada Bintang untuk membacakan poin-poin yang didapatkan. Poin yang saya dapatkan yaitu banyak pengguna ingin tahu lebih banyak tentang bahan, perawatan, dan detail produk lainnya sebelum menyewa. Yang kedua, kadang-kadang pengguna ingin menyewa pakaian tertentu yang sedang tidak tersedia. Oke. Baik, terima kasih Bintang. Selanjutnya kepada Fala, silakan bacakan poin-poin yang didapatkan. Oke. Dari user pengguna tadi saya mendapatkan 2 pain point. Yang pertama itu adalah keraguan tentang kualitas pakaian yang disewakan. Lalu yang kedua, kurangnya update terbaru tentang fashion di tempat penyedia penyewa pakaian. Oke, baik. Terima kasih Fala. Selanjutnya kepada Daniel, silakan bacakan poin-poin yang didapatkan. Yang pertama yaitu harga yang tidak sesuai dengan barang. Poin kedua yaitu persyaratan menyewa barang yang menyulitkan. Oke, baik. Terima kasih Daniel. Selanjutnya kepada Ardi, silakan bacakan poin-poin yang didapatkan. Poin saya yaitu 1, sulitnya memilih ukuran yang tepat. 2, kekhawatiran tentang kebersihan dan keamanan pakaian sewaan. Oke, baik. Terima kasih Ardi. Dari poin-poin ini kita masuk ke how might we atau hal apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya akan membacakan how might we yang saya buat. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mempermudah dalam mendapatkan kostum maupun pakaian yang diinginkan dengan memberikan kategori-kategori atau mengelompokkan jenis dan pakaian sehingga mudah untuk ditemui. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menyediakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari dan memesan jasa sewa tanpa perlu berinteraksi langsung dengan penyedia jasa. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan opsi pengiriman atau pengembalian barang yang lebih praktis dan efisien bagi pelanggan yang ingin menggunakan jasa sewa. Nah, tadi merupakan how might we yang saya dapatkan dari poin-poin yang sudah kita bikin tadi. Lalu selanjutnya silakan kepada Bintang untuk membacakan how might we yang telah dibuat. How make me yang telah saya buat adalah bagaimana kita bisa menyediakan sistem pre-order untuk menyewa pakaian tertentu. Oke, terima kasih Bintang. Selanjutnya kepada Fala, silakan bacakan how might we yang telah dibuat. Jadi, how make we yang saya dapatkan dari poin itu adalah bagaimana jika kita memberikan deskripsi yang sangat rinci dan foto berkualitas tinggi dari setiap pakaian, serta memungkinkan pelanggan untuk melihat ulasan dan foto pelanggan sebelumnya yang mengenakan pakaian sama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menyediakan aplikasi penyewaan pakaian yang terbaru atau terupdate dengan mengikuti kemajuan fashion saat ini. Oke, baik. Terima kasih Fala. Selanjutnya kepada Daniel, silakan bacakan how might we yang telah didapatkan. How make me yang pertama yaitu
bagaimana jika komunikasikan dengan jelas kebutuhan dan harapan Anda kepada penyedia sewa sebelum menyewa pakaian? Yang kedua yaitu bagaimana jika kita teliti analisa syarat dan ketentuan penyewaan sebelum menyetujui perjanjian. Oke, baik. Terima kasih Daniel. Selanjutnya kepada Ardi. Silakan bacakan How Might We yang didapatkan. Home Make Me yang saya buat yaitu satu, bagaimana kita dapat memberikan solusi untuk membantu pengguna memilih ukuran pakaian yang sesuai dengan tubuh mereka dengan akurasi tinggi. Yang kedua, bagaimana kita dapat memberikan jaminan kebersihan dan keamanan pakaian sewaan melalui prosedur pencucian dan sterilisasi yang ketat serta memastikan bahwa setiap produk disertai dengan label keamanan yang terverifikasi. Oke, baik. Terima kasih Ardi. Selanjutnya, setelah dari tahapan sebelum memasuki tahapan selanjutnya, di How Might We kita akan mengadakan vote. Nah, di sini sudah kita dapat lihat, di sini ada yang mendapatkan 4 vote, 3 vote dan 2 vote, lalu yang lainnya ada 1 vote. Nah, setelah di vote, lalu ke vote terbanyak akan dipindahkan ke solution idea, bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah berurutan ya. Ini yang mendapatkan 4 vote, 3 vote, 3 vote, lalu 2 vote. Kami mengambil 4 vote terbanyak. Lalu dari How Might We yang kita vote, kita akan mendapatkan solution idea. Nah, di sini saya akan membacakan solution idea yang saya dapatkan dari How Might We, yaitu yang pertama itu menyediakan wadah untuk transaksi. Boleh di ke bawah lagi. Nah, oke, yang pertama itu menyediakan wadah untuk transaksi secara online maupun cash on delivery, di mana mempermudah antara konsumen dan penyedia jasa sewa. Lalu yang kedua itu ada mempermudah user dalam menemukan pakaian yang diinginkan dengan memberikan kelompok atau kategori dari jenis pakaian. Lalu yang ketiga yaitu membuat size chart yang jelas agar pengguna dapat menemukan ukurannya sendiri, lalu menambahkan fitur input tinggi badan, berat badan, lebar bahu, dan sebagainya agar dapat lebih mudah mendapatkan pakaian yang diinginkan dengan size yang pas. Lalu yang terakhir yang saya buat adalah memberikan akses untuk penyedia jasa mengupload foto ataupun video dari pakaian yang mereka sewakan. Nah, tadi merupakan hasil dari How Might We dan menjadi solution idea saya. Lalu kepada Bintang silakan bacakan solution idea yang didapatkan. Solution idea yang saya dapatkan adalah membangun sebuah platform yang memfasilitasi pembentukan jaringan sosial di antara konsumen sewa pakaian dengan penyedia jasa sewa pakaian. Oke, baik. Terima kasih Bintang. Selanjutnya Fala, silakan bacakan solution idea yang didapatkan. Maaf Fala, suaranya dihidupkan. Oke, baik. Baiklah, solution idea yang saya dapatkan adalah membuat tempat ulasan pengguna sebelumnya agar pengguna selanjutnya mendapatkan gambar real picture dari pakaian yang akan disewa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fala. Selanjutnya kepada Daniel, silakan bacakan solution idea yang didapatkan. Yang pertama yaitu gunakan tabel atau label untuk menambahkan atribut tambahan pada pakaian agar dapat mencari pakaian secara lebih spesifik. Yang kedua, menyediakan fitur pencarian yang kuat agar mempermudah penyewa dalam mencari pakaian berdasarkan kata kunci seperti warna, ukuran, dan tema acara. Yang ketiga, menambahkan fitur pembanding untuk memungkinkan pelanggan membandingkan produk secara langsung, misalnya untuk membandingkan dua pakaian yang mereka pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Daniel. Selanjutnya kepada Rudi, silakan bacakan solution idea yang didapatkan. Solution idea yang saya dapatkan yaitu pembaruan stok dan notifikasi memastikan bahwa stok pakaian yang tersedia selalu diperbarui secara berkala. Oke, baik. Terima kasih Ardi. Setelah dari solution idea ini, kita akan memasuki yaitu affinity diagram, yaitu fitur-fitur apa saja yang akan kita tambahkan. Di sini ada beberapa tema. Yang pertama itu ada komunikasi, penyewaan, pengalaman penggunaan, dan ketersediaan stok, pembayaran, pengembalian, dan detail produk. Nah, saya akan membacakan affinity diagram yang saya tambahkan. Yang pertama itu ada fitur di komunikasi, ada fitur chat antara penyedia jasa sewa dengan konsumen.
Lalu ada di penyewaan, yaitu menyediakan fitur penampilan pakaian yang akan disewa, lalu ada fitur size chart yang wajib diisi penyedia jasa sewa, lalu di pengalaman pengguna yaitu ada fitur ulasan pengguna sebelumnya. Oke, lalu ada di pengembalian yaitu ada notifikasi pengembalian pakaian dan fitur pemilihan cara pengembalian. Itu saja yang saya tambahkan di Affinity Diagram. Selanjutnya kepada Bintang, silakan sebutkan Affinity yang ditambahkan. Affinity yang saya tambahkan pada ketersediaan stok adalah pre-order produk, kemudian di pembayaran, rincian transaksi atau resi. Oke, baik. Terima kasih, Bintang. Selanjutnya kepada Daniel, silakan membacakan Affinity yang ditambahkan. Affinity-nya yang pertama, saya di bagian penyewaan yaitu fitur reservasi agar dapat melakukan reservasi pakaian untuk tanggal di masa depan, terutama jika pakaian yang mereka inginkan tidak tersedia saat ini. Di bagian pengembalian, yaitu memberikan pengingat kepada pelanggan dan penyedia jasa penyewaan tentang tanggal pengembalian pakaian. Oke, baik. Terima kasih, Daniel. Selanjutnya kepada Ardi, silakan sebutkan Affinity yang ditambahkan. Affinity yang saya tambahkan di pengguna yaitu fitur rating barang dari pengguna sebelumnya, dan kemudian di bagian ketersediaan stok, notifikasi stok baru dan perkiraan jumlah stok, dan di pembayaran ada opsi pembayaran dan keamanan pembayaran. Ya, baik, terima kasih Ardi. Selanjutnya dari Affinity Diagram, Maaf, kita akan... saya belum membaca punya saya. Oh iya, maaf. Sebelum memasuki setelah Affinity ini, silahkan kepada Fala untuk membacakan Affinity yang telah ditambahkan. Baiklah, terima kasih Bu Wardah. Pada bagian Affinity Diagram saya menambahkan bagian detail produk. Terdapat dua, yaitu yang pertama, kita harus menambahkan detail keterangan atau deskripsi di setiap produk pakaian. Hal yang kedua, tampilan foto harus full HD pada produknya. Oke, terima kasih Bu Wardah. Oke, baik, terima kasih Fala. Selanjutnya dari Affinity ini kita akan pilih mana yang akan kita buat terlebih dahulu untuk yang akan dimasukkan di user interface. Yang pertama yaitu ada di Yes Do It Now, yaitu ada menyediakan fitur penampilan pakaian yang akan disewa, fitur chat antara penyedia jasa sewa dengan konsumen, fitur pemilihan cara pengembalian, opsi pembayaran, dan keamanan pembayaran untuk Yes Do It Now. Lalu untuk Do Next itu kami pilih yang pertama itu fitur pengguna sebelumnya, fitur rating dari pengguna sebelumnya, perkiraan jumlah stok, lalu fitur size chart yang wajib diisi oleh penyedia jasa sewa. Dari Do Next ini adalah Do Later, yang terpilih menjadi Do Later yaitu notifikasi stok baru, notifikasi pengembalian pakaian, memberikan pengingat kepada pelanggan dan penyedia jasa sewa tentang tanggal pengembalian pakaian. Setelah Do Later yaitu adalah Do Last, di mana yang terpilih menjadi Do Last yaitu fitur reservasi agar dapat melakukan reservasi pakaian untuk tanggal di masa depan, terutama jika pakaian yang mereka inginkan tidak tersedia saat ini. Fitur menambahkan tinggi badan dan berat badan, tampilan foto produk full HD. Nah, setelah dari tahapan ideat ini, kita akan masuk ke tahapan task flow atau task flow ya. Nah, di sini ada beberapa task flow, yaitu pertama ada task flow pendaftaran, lalu di bawahnya ada task flow fitur chat antara penyedia jasa sewa dan dengan konsumen, lalu ada task flow keamanan pembayaran. Oke, di sebelahnya ada task flow fitur ulasan pengguna, lalu di atasnya ada task flow pembayaran, lalu di atasnya lagi ada task flow pemilihan cara pengembalian. Nah, dari task flow ini akan dapat kita buat wireframe-nya. Kepada Bintang, boleh kita tunjukkan wireframe yang telah kita buat. Oke.
Yang pertama ini ada wireframe yang sudah saya buat dari task flow pengembalian barang. Boleh dibesarkan lagi. Yang pertama itu ada tampilan awalnya ya, yaitu di pengembaliannya. Nah, lalu di sebelah kanannya itu ada kalau jika kita menekan tombol Gojek, lalu tombol jemput, lalu selanjutnya slide sebelahnya ini ada untuk tombol kurir, Dana, Alfamart, lalu di sebelahnya ada transfer bank, lalu ini yang jika kita sudah memfinishkan atau sudah untuk mengembalikan barangnya. Nah, itu task flow yang sudah saya buat sehingga menjadikan wireframe ini. Selanjutnya ada wireframe dari Fala, boleh dijelaskan Fala wireframe-nya? Baiklah, pada wireframe yang saya buat ini singkat saja dan menunya simple, terdapat 4 menu pada bagian itu wireframe saya. Tolong di zoom lagi di bagian slide kedua. Pada wireframe saya terdapat 4 menu saja, yaitu obrolan, panggilan, dan permintaan pesan, dan arsip. Untuk yang bagian menu obrolan, itu terdapat pengguna-pengguna yang sedang aktif, lalu pesan yang masuk di bawahnya itu. Oke, lalu menu selanjutnya di permintaan pesan, itu ada pesan-pesan yang masuk, tapi belum terbaca sama penggunanya. Lalu ada menu panggilan keluar dan panggilan masuk. Lalu yang terakhir ini fitur-fitur chat yang ada dalam chat itu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Fala. Selanjutnya itu wireframe dari task flow isi yang dibuat oleh Ardiansa. Kepada Ardi, silakan jelaskan wireframe-nya. Pertama, tampilan produk. Nah, di sini akan ditampilkan produk-produk secara detail. Dan yang kedua ada pack ulasan. Di sini tempat Anda menambahkan ulasan dan rating. Dan yang ketiga ini verifikasi ulasan. Jika sudah yakin, maka tinggal submit saja. Dan yang keempat, ulasan produk. Nah, di sini bisa dilihat ulasan dan rating dari pengguna lain. Baik, terima kasih Ardi. Selanjutnya terakhir itu ada task flow dari opsi pembayaran yang dibuat yang wireframe-nya dibuat oleh Daniel. Kepada Daniel, silakan jelaskan wireframe yang telah dibuat. Sekali lagi kepada Daniel, silakan jelaskan wireframe yang telah dibuat. Karena di sini Daniel mengalami masalah, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu wireframe saya. Di opsi pembayaran terdapat Kate. input barang. Di sini ada gambar, nama barang, harga barang, dan jumlah yang akan disewa. Di gambar kedua terdapat gambar, ada nama barang, harga barang, perharinya, dan total harganya. Lalu di gambar ketiga ada metode pembayaran, terdapat 4, yaitu secara bisa melalui lewat bank, COD, dompet digital, ataupun lewat dari Alfamart. Lalu yang terakhir yaitu bukti pembayaran jika transaksinya berhasil. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Daniel. Inilah ada wireframe yang terakhir yang dibuat oleh Bintang. Kepada Bintang, silakan dijelaskan. Wireframe pertama yang saya buat adalah tentang metode pembayaran, dan yang kedua adalah validasi transaksi, kemudian notifikasi keamanan, dan yang terakhir adalah konfirmasi pembayaran. Oke, baik, terima kasih Bintang. Selanjutnya setelah wireframe ini merupakan penjelasan yang terakhir dari yang kami buat tadi, yaitu tahapan pembuatan user interface, yaitu yang pertama ada entice,
design thinking dan idea. Lalu di sini juga sudah kami jelaskan tentang wireframe-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri saya akhiri penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wardah sebagai moderator hari ini.